Ngap, ngobrol anime bareng Baka Baga. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu manhwa, judulnya adalah The Return of the Prodigious Swordmaster. Jadi ini manhwa baru yang udah ada 24 chapter ya saat video ini dibuat. Dari posternya sih aku udah tertarik ya sama manhwa ini ya. Mungkin ini poster ininya kali ya, poster novelnya. Aku lihatnya mungkin poster novel, soalnya muka di poster novel sama muka manhwanya beda. Ada orang gitu duduk di kursi raja. Nah, makanya aku tertarik tuh. Pertama kita mulai dulu dari sinopsis ya. Yuma, seorang eunuch ya. Kalau kalian nggak tahu eunuch, eunuch itu adalah pembantu raja yang burungnya dipotong ya. Fungsinya mungkin supaya nggak ngapa-ngapain istri raja. Soalnya kan namanya pembantu raja ya dia bakalan sering ketemu sama istri raja juga ya. BTW pemimpin di manhwa ini ratu ya, bukan raja. Berarti fungsi eunuch itu dipotong burungnya biar gak ngapa-ngapain ratu kali ya. Oke, jadi seorang eunuch ya, eunuch di latarnya di zaman medieval gitu ya, abad pertengahan. Nah, kerajaan ceritanya berperang lawan monster-monster. 30 tahun kemudian perang selesai tuh ya. Perang dengan monster itu selesai. Tapi sang ratu yang bernama Hela Rose yang memimpin negara tersebut tiba-tiba mengeksekusi pelayan-pelayannya yang setia karena dituduh melakukan pengkhianatan dan menerima orang-orang yang menjilat dia. Padahal ratu dulunya adalah orang baik dan ramah. Entah kenapa sekarang dia ketakutan. Yuma salah satu yang dituduh. Dia dituduh pengkhianat dan akan dieksekusi ya. Yuma pernah dikasih buah oleh temennya yang katanya kalau dimakan dia bakal kembali ke masa lalu. Tapi dia akan meningsoy dulu kata temennya ya. Yuma pun mencoba aja gitu ya. Karena udah nothing tulus, udah mau dieksekusi sama si ratunya ya. Padahal dia setia si Yuma ini ya. Dan bener aja si Yuma pun kembali ke 40 tahun lalu setelah makan buah tersebut. Dan sekarang burungnya Yuma masih ada. Sekarang Yuma bakal mencegah hal-hal buruk terjadi padanya, keluarga, dan teman-temannya. Gitu sinopsisnya ya. Kita mulai dulu dari kelebihan kali ya. Yang pertama artnya oke-oke aja, so-so aja. Chapter 1 kelihatan bagus banget tuh ya. Apalagi pas menggambarkan perang dengan monster tuh. Gambarnya bagus, tapi ya sesudah itu artnya jadi biasa-biasa aja. Itu buat menarik aja ya, menarik perhatian aja sih fungsinya. Tapi kembali lagi ya, latar tempatnya jelek sama seperti manhwa-manhwa medieval reinkarnasi lainnya ya. Latar tempatnya tuh digambarnya tuh nggak manual sih kayaknya ya, pakai aplikasi mungkin ya. Aku juga nggak ngerti sih. Pokoknya kurang deh latar tempatnya. Yang kedua, actionnya bagus. Hal ini mungkin seiringan dengan artnya yang oke ya. Jadi actionnya juga oke-oke aja sih. Lalu kelebihan yang ketiga, tempo cerita yang cepat. Aku suka tempo cerita yang cepat ya, karena banyak banget manga atau manhwa yang temponya kelamaan ya. Udah gitu seminggu update-nya cuma satu. Kadang sebulan satu chapter. Aku lebih mending tempo yang cepat kayak gini. Tapi tempo yang cepat kayak gini tuh ada kekurangannya. Nah, ini fatal nih kekurangannya. Nanti aku jelasin ya di segmen kekurangan. Tapi nanti ya kita bahas nih ya kekurangannya kalau temponya cepat ceritanya. Oke, lalu kelebihan yang keempat dulu ya. Untuk alur ceritanya sendiri aku sih fine-fine aja ya. Dia ini fokus ke pembangunan kekuasaan dia. Mulai dari menanam magic stone ya, terus menjalin aliansi dengan pedagang, menjalin aliansi dengan nobel yang kuat di medan perang. Tuh, jadi membangun kekuasaan dia itu ya, si Yuma ini ya. Tapi sekali lagi karena tempo yang cepat akan ada kekurangannya. Tapi sabar dulu ya, nanti aku bahas di segmen kekurangan. Kita kembali lagi di kelebihan kelima. Ada yang namanya magic stone ya. Magic stone ini cara buatnya digiling terus disebar di tanah terus disiram setiap hari. Apaan dah itu? Ini kelebihan ya karena lucu aja aku ketawa aku loh. Bacanya ini apa dah? Karena konyol ya. Nggak apa-apa lah. Ini kelebihan karena konyol. Membuat orang tertawa loh ini ya. Oke, kelebihan yang keenam. Ada salah satu anggota dari Black Wolf ya, salah satu mercenary terkuat yang membenci kerajaan, menggunakan tombak sebagai busur panah ya. Keren ya. Jadi panah terus anak panahnya pakai tombak tuh.
Itu keren aja menurutku ya, unik sehingga aku bisa bilang itu kelebihan ya. Sebenarnya bukan kelebihan sih, hal yang aku sukai kali ya. Hal yang aku sukai. Tadi nomor nomor 5 juga sama ya. Si apa namanya Magic Stone yang digiling itu hal yang aku sukai sih masuknya ya. Tapi nggak apa-apa, aku sebut aja semuanya kelebihan ya. Oke, lalu kelebihan yang ketujuh. Masih ada development kekuatan karakter. Si Yuma dari awal udah kuat ya. Dia tunjukin dia udah pakai Sword Aura. Aku pikir gak akan ada lagi development buat kekuatannya, tapi ternyata masih ada ya development kekuatan di mana si Yuma latihan bareng Noble rambut merah itu ya, buat melapisi rumput di tanah pakai aura dan jangkauannya luas banget tuh ya. Dengan menerapkan teori tersebut, dia mengalahkan monster laba-laba ya pakai teori melapisi rumput sampai meledak tuh ya laba-labanya. Keren sih itu. Terus dia juga di chapter berapa ya? 22 kalau nggak salah ya. Bisa ngeluarin bola aura putih kayak Rasengan ya. Jadi kekuatannya tuh masih bisa berkembang ya si Yuma ini ya. Oke, itu dia kelebihan-kelebihannya. Lalu berikutnya kekurangan ya. Kekurangan yang pertama. Aku udah singgung sebelumnya tentang tempo cerita yang cepat. Tempo cerita yang cepat mempengaruhi tentang banyak hal yang disimplifikasi. Nah, contohnya si pedagang yang dengan mudahnya menerima permintaan tolong Yuma. Ceritanya Yuma hampir membunuh salah satu Knight. Dia minta bantuan ke pedagang gitu yang terkenal untuk mengurus masalahnya dengan imbalan dikasih tahu cara buat Magic Stone. Tapi gak ada basa-basi gitu ya, langsung dibantu si Yuma ya. Si pedagang kayak gak ada curiga-curiganya gitu. Ini maksud aku simplifikasi itu ya. Terus ada juga proses buat Magical Stone ya. Proses buat Magic Stone, proses bantu si Yuma menghindari hukuman karena hampir bunuh Knight, itu juga sama disimplifikasi. Bahkan dia dengan mudahnya jadi komandan pasukan setelah mukulin prajurit Noble. Jadi dia mukulin orang gitu ya, datang ke camp seorang Noble yang lagi berperang, terus dia pukulin prajuritnya. Terus dia, wah bagus ya kamu kuat ya. Dia dijadiin komandan dong. Ya sebenarnya gimana ya? Ya dia kan si karakter utamanya si Yuma ini kan emang kuat banget sih kalau di antara prajurit lain. Sebenarnya wajar aja kalau Nobelnya tertarik, tapi terlalu cepat aja menurut aku ya. Itu maksud aku disimplifikasi itu begitu. Menurutku alasan kenapa tempo manhwa ini cepat karena si Yuma ini melakukan apa aja gampang gitu penyebabnya ya. Soalnya kekuatan dia juga kuat banget. Bahkan dari 40 tahun lalu ya, saat si Yuma masih muda, dia kan udah bisa pakai Sword Aura. Dari 40 tahun lalu ya, pas masih muda. Jadi makanya ya, gampang banget gitu. Si Yuma ngelakuin apa aja. Kekurangan yang kedua, nggak diceritain kapan dia punya kekebalan terhadap racun. Tiba-tiba dia pas diracunin sama Natalie, nggak kenapa-napa. Kita nggak tahu ya kapan dia kebal sama racun. Menurutku harusnya ini bisa dijadiin development kekuatan kalau diceritain ya. Tapi sayangnya enggak. Tiba-tiba dia punya kekebalan racun entah dari mana ya. Oke, kesimpulannya, meskipun banyak kelebihannya ya, tapi satu kekurangan tadi tentang yang simplifikasi itu ya, bisa jadi fatal dan membuat kalian gak suka manhwa ini. Tapi kalau aku sih suka ya, tempo yang cepat sekali lagi ya. Jadi ini tentang preferensi aja sih. Kalau aku sih temponya suka yang cepat. Kalau kalian gimana? Komen deh coba. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu bye.